Selamat siang, selamat pagi, selamat malam untuk semua yang sedang menonton video ini. Video ini saya buat bukan untuk mengajarkan apa-apa ke teman-teman, tapi saya hanya ingin buat trading jurnal aja untuk keperluan pribadi saya. Tapi kalau ini bisa membantu teman-teman, alangkah baiknya. Oke, sebelumnya kenapa saya bikin video tentang trading di forex? Karena kita tahu selama ini kita sedang karantina, work from home semua, dan trading saham pun sedang sangat tidak baik kondisi seperti ini. Tapi trading forex kami itu masih bisa menghasilkan dibandingkan dengan trading saham dan lain-lainnya ya. Jadi saya ingin sharing sedikit sekaligus untuk pembelajaran saya sendiri, untuk jurnal saya sendiri, tentang analisa pergerak dari tanggal 27 April sampai dengan tanggal 1 Mei. Oke, cukup basa-basinya, kita mulai aja langsung. Pair pertama yang akan saya coba untuk analisa adalah Euro US. Nah, kita melihat kemarin hari Jumat tanggal 24 April itu ada kejadian yang lumayan menarik. Ya, kita coba analisa berdasarkan support and resistance dulu ya, dimulai dari time frame yang paling tinggi, yaitu time frame day. Oke. Untuk sementara untuk gambar EU ini udah ada beberapa garis support and resistance seperti yang ada di gambar. Mungkin beberapa teman-teman ada yang setuju, ada yang nggak setuju dengan support resistance ini, peletakan garisnya. Tapi beginilah cara saya biasa menggunakan support and resistance. Oke, kita mulai. Kemarin hari Jumat di sini ada pergerakan yang lumayan menarik ya. Kalau kita lihat di titik pada bulan Februari ya, berarti ya, di bulan Februari terjadi support pertama di titik 1.0770. Nah, kemudian di retest pada bulan Maret dan kemarin di retest sekali lagi. Nah, pagi-pagi Jumat pagi itu terbreak ya, terlihat dari candle paling terakhir ekor ke bawah. Saya sempat berpikir di sini bahwa akan ada pergerakan menembus support tersebut. Kemudian kira-kira sore hari kira-kira jam 3 jam 4, nah grafik mulai berubah, dia mulai mengangkat ke atas. Nah, mari kita lihat dari time frame yang lebih kecil ya. Oke, seperti ini. Sudah mencoba untuk nge-break tapi ternyata tidak berhasil dan dia kembali mengarah ke atas. Nah, kalau kita lihat dalam time frame H1, kemungkinan besar untuk 1 minggu ke depan candle akan mencoba untuk bullish ke atas, mungkin mengarah ke 1.098 itu di resisten selanjutnya, atau mungkin di tengah-tengah sini kita bisa menggambar satu resisten lagi yang lumayan kelihatan ya di titik sini ya. Nah, ini ada kemungkinan terjadi sebuah resisten ya di titik 1.0880. Tapi untuk secara analisa
1 minggu ke depan ada kemungkinan akan mencoba untuk membalik. Dan kalau misalkan titik 10880 ini terbreak, maka kemungkinan besar akan menuju ke atas ini. Nah, baru nanti kita akan melihat bagaimana pergerakan selanjutnya, apakah bisa membreak lagi atau akan kembali turun. Jadi secara analisa kita bisa bikin seperti ini, atau terbreak, yang akan melanjut ke resistance selanjutnya, yaitu di 1.1193. Oke, ini untuk gambar analisa untuk EU. Kita lanjut ke analisa GU. Oke, sementara support and resistance-nya garisnya lumayan sedikit, cuma 3 aja. Oke, kita coba analisa di time frame yang lebih kecil ya. Oke, sekarang kita ada di time frame H1. Nah, kita coba gambar support and resistance dekat-dekat sini ya. Di H1 kita bisa tambahkan 2 support and resistance di tengah-tengahnya ya, tengah-tengah garis yang pertama tadi kita bikin. Memang untuk saat ini GU ada di fase sideways, agak sulit untuk memutuskan dia akan kemana. Dari gambar setelah ditambah stokastik sedang mengarah ke atas. Sepertinya akan terjadi pembalikan, tapi terlalu cepat untuk mengatakan kalau ada pembalikan. Jadi kita gambar ada kemungkinan candle akan melanjut ke atas, menyentuh support, menyentuh resisten. Nah, kalau memang GU masih belum memutuskan arah, ada kemungkinan dia bakal kembali lagi turun sedalam-dalamnya, mungkin ke low tanggal 20 April ya, low tanggal 20 April di sini. Atau ada kemungkinan juga menyentuh support di bawah. Tapi apabila level 1.243 itu yang di atas resisten itu terjebol, maka ada kemungkinan dia akan lanjut ke atas ke titik resisten selanjutnya, yaitu ada di 1.2635. Oke, ini 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Karena untuk sementara GU masih fase konsolidasi, dia masih berdansa di area situ aja ya, nggak banyak bergerak. Oke, kita lanjut ke analisa selanjutnya, yaitu pair UJ. Oke, untuk pair UJ saya matikan dulu indikator ininya, stokastik. Oke, kita coba, ini jelas sekali ya kalau UJ sekarang lagi sideways, lagi ranging. Oke, kita coba gambar dulu di D1. Kita coba gambar support resisten lagi ya. Let's go. Oke, sepertinya untuk UJ sementara ini dulu 4 garis.
Ya, kita fokus dulu ke 4 garis ini. Oke. Sebenarnya cukup menarik uji karena sedang ranging dari beberapa hari yang lalu, tidak bisa memutuskan arah naik atau arah turun. Kita coba lihat di time frame yang lebih kecil. Oke, ini time frame yang lebih kecil di H1 ya. Wah, susah sekali untuk mengambil posisi, ini sangat sulit sekali. Kita coba tambahkan beberapa garis, kalau bisa ya kita tambahkan. Oke, saya hilangin garis yang tadi kita bikin di D1, saya ganti dengan garis yang lebih dekat dengan candle ya. Nah, ini area ranging yang sekarang sedang diambil atau dirasain lah sama si UJ ini, sama si USD Japan. Kalau ngelihat dari sini, selama masa masih ranging, sepertinya masa ranging itu berada di area 107.31 dengan 107.92. Nah, jadi area-area sini adalah area yang masih belum memutuskan tren. Jadi untuk teman-teman yang suka trading pada saat ranging, mungkin bisa sangat menguntungkan untuk trading di area sini ya. Ini area ranging yang masih belum terbreak nih. Oke. Apabila ternyata 1 minggu ke depan candle berhasil membreak ke bawah, karena ini sudah dekat di support ya, ada kemungkinan akan retest menuju area support dan bisa aja dia akan lanjut turun ke bawah. Tapi dari grafik yang sudah ada ini, kita harus melihat juga contoh. Oke, di titik sini ya, mencoba untuk ngebreak tapi ternyata nggak berhasil. Pada saat ini pun kayak sepertinya Jepang sedang galau juga, US juga sedang galau. Jadi ranging ini membuktikan bahwa mereka berdua sedang tidak bisa memutuskan arah ya. Dua negara itu memang sekarang semua lagi dihit dengan kasus corona, tapi untuk kasus ini US dan Jepang, US pun kasus coronanya sangat banyak, dan Jepang pun kondisi ekonomi masih kurang baik ya, dua-duanya masih kurang baik. Jadi lebih baik kita menunggu wait and see. Tapi apabila candle ternyata tidak berhasil ngebreak, berarti masih ada di area ranging tersebut. Kita bisa menggunakan area 107,9 dan 107,3 ini untuk trading range ya. Itu ada beberapa garis trendline dan support resistance yang coba saya gambar. Kita lihat ke di time frame yang lebih rendah, H1. Oke, di time frame yang lebih rendah, kita baru ngelihat ya, ini ada resisten yang di break, yaitu di 0.630. Kemungkinan untuk sementara mungkin tes ini level ini akan coba untuk di retest lagi. Mungkin akan dicoba untuk mungkin level ini akan coba untuk di retest lagi seperti ini. Dan kita sudah melihat ya, setelah tanggal 8 candle membreak resisten 0,630. Beberapa kali mencoba untuk meretest tapi gagal ya. Ini kita bisa lihat sebentar. Kita lihat di sini dan juga di sini.
3 kali ya mencoba untuk di break, 4 hari sorry, mencoba untuk di break tapi masih gagal. Nah, kita lihat apakah candle mencoba untuk meretest lagi. Dan di atas ini ada satu resisten lagi, itu di poin sini ya kira-kira ya. Oke, di poin sini kira-kira ada resisten lagi. Ada kemungkinan juga candle akan mencoba untuk mengarah ke atas terlebih dahulu seperti sebelumnya. Nah, kemudian candle baru akan mengarah ke bawah kalau gagal membreak resisten di 0.6442. Oke, saya rasa semua dari kita tahu kalau New Zealand dan Aussie dollar hampir sejalan, sangat korelasinya sangat positif. Kalau turun, salah satu turun, kemungkinan yang lain juga turun. Ya, itu kemungkinan besar, tapi tetap ada perbedaan. Tapi kalau kita ngelihat di sini, New Zealand US juga sedang fase bearish ya, sangat kelihatan. Nah, kita coba gambar lagi untuk support and resistance-nya. Oke, teman-teman, kalau dari teman-teman lihat ya, saya kalau membuat garis support resistance selalu melihat dari historical data, dari data-data sebelumnya ya. Oke, untuk New Zealand USD kita bisa lihat dari tanggal kira-kira itu Desember ya, berarti tahun lalu, awal tahun lalu, candle bergerak ranging juga di posisi 0.67 sampai titik 0,62. Saya beri kotak. Ya, sangat kelihatan ya di sini ya. Nah, setelah itu posisi di break bulan Februari, Maret ya. Maret awal itu di break. Nah, kemudian sekarang sedang mencoba untuk konsolidasi lagi di level yang lebih kecil, yaitu di level 0,609 sampai 0,584. Itu di area sini. Oke, kita lihat di time frame yang lebih kecil. Oke, ada minor support resistance yang sangat kelihatan jelas. Pada saat ini kita bisa melihat kalau candle sudah mendekati support atas ya di 0.6022 yang barusan saya gambar. Kita melihat history sebelumnya, beberapa hari sebelum ini. Mencoba untuk ngebreak, sekali berhasil menembus sampai 0.609, tapi kemudian turun lagi dengan drastis tanggal 20 April ya, itu ya, turun drastis sekali, dan mencoba untuk meretest lagi supportnya ada di 0,593. Oke, kita mencoba untuk menggambarkan arah. Ada kemungkinan candle akan mencoba untuk membreak sekali lagi, ataupun juga candle bisa langsung mengarah ke bawah karena ini sudah dekat sekali dengan titik resisten. Oke, dari sini kita bisa melihat pergerakan mulai dari Senin nanti ya.
Kalau ternyata candle tidak bisa tutup di atas 0.6022, maka kemungkinan besar candle akan mengarah lagi ke bawah menuju support di 0.5939. Oke, untuk sementara kita masih sangat melihat kalau gold itu sedang bullish, sedang naik ya, karena kasus seperti ini, kasus corona, semua orang menarik investasinya dari seluruh dunia dan lebih memilih untuk investasi di gold safe haven ya. Itu alasannya gold akhir-akhir ini selalu menanjak ke atas. Oke. Masih sangat terlihat gold masih uptrend ya, sedang uptrend. Sebelumnya pernah terbreak kah? Oke, untuk gold sekarang sedang all time high. Sebelumnya waktu bulan Februari pernah menyentuh level 1685 itu yang ada di support. Kemudian turun drastis, berhenti di level kira-kira 1460 ya kalau nggak salah ya, 1460. Kita lihat. Ya, 1464 kira-kira. Kemudian kembali bullish lagi, dan sampai sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Kita mencoba untuk masuk ke level yang lebih rendah ya, time frame yang lebih rendah. Oke, di sini kita bisa membuat beberapa support and resistance lagi. Oke, dari gambar support and resistance ini kita bisa lihat kalau gold sedang konsolidasi juga, berada di level kira-kira 1737 dengan 1710. Kalau kita melihat dari time frame yang lebih besar, di mana gold masih uptrend dan isu-isunya bahwa gold bisa menembus ke 1800, yes, itu sangat possible, sangat memungkinkan untuk terjadi. Oke, setelah ditambahkan indikator stokastik masih belum terlalu jelas. Stokastik masih mengarah ke atas, perpotongan slow dan fast stokastik masih belum terjadi. Masih kemungkinan akan naik menuju level 1737. Besar kemungkinan level ini akan di break karena sudah dites beberapa kali ya, 1, 2, 3, 4, sudah dites 4 kali. Ada kemungkinan level ini akan terbreak, tapi kalau level ini tidak terbreak, kemungkinan besar candle akan menuju turun kembali ke level bisa sampai 1685. Kita coba lihat di H4. Oke, cukup menarik nih di H4. Oke, saya coba gambarkan ya. Sebelumnya di H4 terjadi divergent sell ya di level sini. Ya, kemudian harga mengarah ke bawah, candle mengarah ke bawah. Setelah itu terjadi lagi divergent buy di level sini.
Setelah itu harga mulai mengarah ke atas lagi. Nah, sampai level sini masih belum ada sebuah pergerakan yang cukup jelas. Tapi kalau kita lihat gold sangat terutama di H4 ya, itu sangat merespek support and resistance, sangat merespek maksudnya strategi divergent pun kita bisa pakai di gold. Kalau misalkan di sini sebetulnya ada divergent sell. Kalau kita lihat ya, bentar. Di sini berpotensi ada divergent sell. Oke. Jadi apabila kita melihat untuk sementara ada kemungkinan untuk short term gold akan mengarah ke bawah karena ada divergent sell ini. Untuk mengumpulkan kekuatan sebelum akhirnya gold lanjut kepada trennya. Oke, tapi ini masih belum bisa dikonfirmasi karena kita ngelihat dari time frame H4 stokastik mengarah ke atas, baru mulai mengarah ke atas. Nah, ini masih belum decisif, tapi kita bisa melihat beberapa level support dan resistance yang sangat direspek oleh gold. Contoh resisten terdekat adalah 1737 dan support terdekat adalah 1710. Kita bisa lihat di candle sebelum hari ini, yaitu candle di tanggal berapa ini? Oke, candle di tanggal 24. Ya, candle di angka 24. Ini menyentuh level support, kemudian melonjak balik kembali sehingga ekornya panjang. Ini yang sementara dari saya itu dulu analisa untuk beberapa pergerakan di market forex untuk tanggal 27 April sampai dengan 1 Mei. Thank you untuk semua yang sudah mendengarkan, semoga berguna. Sekali lagi saya bukan mau mengajarkan apa-apa, saya bukan mau mendorong teman-teman untuk mengambil trade tertentu ya, tapi ini hanya sebuah jurnal untuk saya. Itu aja dari saya, terima kasih. Salam sejahtera dan stay at home, di rumah aja ya. Oke, bye bye.